Bagaimana cara menghilangkan emosi karena saya sering sekali marah kepada anak-anak saya, biarpun cuma hal sepele. Tolong nasihatnya Ustaz. Ini dari syaitan, akhi. Dari syaitan. Saya tidak tahu ini ukhti atau akhi yang bertanya ya. Tapi siapapun Anda, ada laki-laki atau perempuan, saya pribadi berbicara sebagai sosok ayah di sana ya. Allah amanahkan saya beberapa orang anak. Saya melihat memang itu sering muncul was-was syaitan. Mungkin karena misalnya kita lagi capek pulang kerja, kemudian tiba-tiba anak ribut, banting ini, main sana, pukul, berantem dengan saudaranya dan seterusnya. Apalagi kalau Allah amanahkan ada beberapa orang anak, itu memang terjadi. Tapi teman-teman, itu alam mereka. Kita nggak mungkin bisa memaksa anak-anak untuk menjadi seperti kita. Itu nggak mungkin, mustahil. Kalau orang dewasa kita mengatakan jangan ribut, diamlah, maka dia diam, selesai. Anak-anak nggak seperti itu. Emang alamnya dia main, nggak bisa. Gitu. Saya pernah menggunakan pada anak-anak saya banyak beragam macam metode dan akhirnya saya dapat pelajaran di situ ya. Pernah saya tegas, gitu kan, saya marah misalnya. Ternyata itu tidak mengubah sikap. Mereka hanya ketakutan kalau saya lagi tidak, kalau saya lagi tidak ada, mereka tetap melanggar, kan gitu. Itu yang terjadi. Istri saya pun cerita begitu. Sekarang tidak saya ubah, saya menjadikan retorika yang lain gitu. Dan alhamdulillah sudah berjalan sekian tahun. Selalu saya dahulukan, nah hati-hati, Allah marah, Allah larang, lemah lembut. Saya rangkul, saya peluk, saya ajak bermain, saya ciumin. Ternyata beda. Subhanallah, responnya beda. Jadi mereka tuh walaupun sesekali masih melanggar, tapi ternyata berbeda sekali hasilnya. Jadi mereka tuh selalu mengatakan satu sama lain, saling mengatakan, abati larang lo gitu. Ingat gak diingatkan begini dan begitu. Jadi malah jadi nasihat yang benar gitu. Maka saya teringat dengan hadis Nabi SAW, ma nazala linu fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu yang dihiasi dengan kelemah lembutan kecuali akan menghiasinya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelemah lembutan kecuali pasti akan merusaknya. Jadi itu poin pertama. Jadi memang kita harus pahami kalau mereka anak-anak, alamnya alam anak-anak, dan alam anak-anak adalah bermain. Yang kedua, selalu ucapkan doa akhi dan ukhti yang bertanya ini, dan siapa pun yang ikuti acara kita, jangan selalu lepas dari lisan anda ini doa. Yang Al-Quran menceritakan masalah itu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikanlah pasangan-pasangan kami, anak-anak keturunan kami, penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Makna penyejuk kata sebagian ulama adalah mereka tidak akan membuat kita marah, tidak akan membuat kita emosi, malah mereka akan membuat kita selalu bahagia karena penyejuk mata. Juga dalam ayat lain, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, mudahkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang Kau limpahkan kepadaku. Wa na'mala salihah, dan agar aku selalu sibuk beramal saleh. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri. Itu yang kedua, doakan mereka. Yang ketiga, coba teman-teman, ya kalau anda masih seperti ini, terpengaruh dengan emosi yang sangat tinggi, coba baca, ya, ketik di Google setelah ini, anda ketik di Google, coba cari artikelnya, ya, ancaman emosi atau larangan emosi atau emosional. Coba anda baca. Hadis Nabi SAW banyak sekali berbicara tentang masalah. Di antaranya seorang anak muda yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan saya. Maknanya begini, tolong beritahukan kepada saya supaya ini saya hidupnya bahagia, tentram, enak, gak punya masalah, gak ada beban pikiran. Maka kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kamu marah. Orang itu bilang, apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan kau marah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan kau marah. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan kau emosional, kau pasti akan masuk surga. Orang kalau emosi teman-teman akan buyar idenya, akan lancang lisannya, akan tajam matanya, akan melayang tangan dan kakinya. Dan tidak ada orang yang dekat dengan orang seperti ini. Kalau anda mau orang-orang dekat dengan anda, apalagi anak-anak anda teman-teman sekalian, maka harus dengan kelemah lembutan. Anak itu subhanallah fitrahnya luar biasa itu.
Ya, pada saat saya gunakan kelembutan mereka, walau saya datang luar biasa seperti rindunya dengan ayahnya. Dan pada saat saya lagi tidak ada, mereka rindu, sering telepon, di mana Abadi, kapan datang, dan karena memang kita coba menggunakan kelembutan itu. Tapi kapan yang kita lakukan adalah emosi, marah. Saya pernah gitu kan. Saya pernah pulang rumah capek sekali. Dan saya ngantuk tidur, anak saya pada ribut semua. Saya sempat tegur, "Nak, Abadi mau tidur. Ya mau istirahat." Kan? Saya sempat angkat suara gitu. Sempat saya undang gitu. Terus mereka diam. Mereka tinggalkan kamar. Setelah itu subhanallah saya melihat sikap mereka pada saya berubah. Yang tadinya biasa mereka datang ke dekat saya minta dipangku, itu menjauh semua, ketakutan. Dan sempat saya bilang, "Kenapa kok nggak dekat sama Abadi?" Abadi malah-malah gitu, ya. Padahal itu cuman memang dalam kondisi kita merasa diri kita sebagai orang dewasa benar, kita ngantuk. Tapi mereka nggak tangkap itu. Mereka nggak tangkap itu. Mereka tangkapnya ya marah gitu. Kan tak mungkin, anak-anak itu ada alamnya tersendiri teman-teman sekalian. Saya berharap insya Allah yang bertanya ini sudah terwakili apa yang diharapkan ya.